Aful Fakir Jainul Abidin Abdul Kamal atau yang biasanya disebut dengan APJ Abdul Kamal adalah seorang insinyur kedirgantaraan yang merupakan Presiden India ke-11 dari tahun 2002 hingga tahun 2007. Selama masa jabatannya sebagai Presiden, APJ Abdul Kalam dikenal sebagai Presiden Rakyat karena sikap humble yang dimilikinya. Kalam menjadi salah satu ilmuwan paling terkenal di India. Dia telah menerima gelar doktor kehormatan dari 30 universitas dan lembaga lainnya. Walaupun merupakan seorang Muslim, beliau juga sangat meyakini Bhagawan Sri Satya Sai Baba sebagai roh atau jiwa yang memiliki kekuatan ilahi. Beliau sering mengunjungi Sai Baba di asramnya di Puttaparthi, India Selatan. Kemudian ada Narendra Damodar Das Modi, adalah Perdana Menteri India ke-15 dari tahun 2014 hingga saat ini. Modi adalah seorang nasionalis Hindu. Kebijakan ekonomi Modi telah dipuji karena dianggap mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Gujarat. Beliau merupakan seorang politikus sekaligus spiritualis yang sangat menghargai keberagaman. Modi banyak mengunjungi asram-asram para yogi besar di India untuk menerima berkah mereka. Modi juga beberapa kali terlihat bersama Guru Agung Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Meboye bukanlah kesalahan. Sikap meboye juga tidak usah terlalu dipermasalahkan. Maka silahkan meboye jika itu menjadi pintu pembuka dan penyemangat kita untuk mendalami sesuatu lebih lanjut guna menemukan kebenaran sejatinya. Tetapi jangan pernah meboye jika Anda tidak mempunyai ulasan dan alasan yang lebih logis untuk tidak mempercayai isi konten video ini. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka, hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Om Swastiastu, Om Sri Sai Ram. Di video kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan penelitian tentang kebenaran kesejatian dari Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang bagi beberapa orang diyakini sebagai awatara. Di video sebelumnya, kita sudah mencoba untuk melakukan pengkajian dengan metode pertama, yakni berdasarkan agama Pramana dan juga sabda Pramana, di mana dalam video tersebut saya sudah mengambil beberapa referensi dari beberapa nadi atau ramalan yang ditulis oleh beberapa orang resi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan metode kedua dari Tri Pramana, di mana kita diwariskan tentang ajaran ini, bagaimana kita harusnya meneliti suatu informasi kebenaran dari sesuatu itu menggunakan tiga metode, yakni sabda Pramana atau agama Pramana, ada Anumana Pramana, dan terakhir dengan Prajaksa Pramana. Nah, sekarang kita coba menggunakan metode Anumana Pramana. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di Bali konsep ketuhanan yang diusung itu adalah Nirguna Brahman, ya. Bahwasanya Tuhan itu adalah kekosongan. Sehingga beberapa orang itu ketika ada yang mengatakan bahwa Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu adalah seorang avatar, adalah perwujudan Tuhan, itu mereka sangat membuji. Mereka mengatakan bahwa orang-orang yang mempercayai Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu sebagai perwujudan Tuhan, itu adalah orang-orang yang halu, dikatakan sebagai orang yang halu. Oke lah, kita tetap hargai sudut pandang demikian. Mereka mengatakan bahwasanya bagaimana mungkin Tuhan yang melingkupi seluruh alam raya ini, semesta ini, yang maha suci, tiba-tiba masuk ke dalam tubuh manusia atau menggunakan badan manusia. Itu mereka sama sekali tidak percaya. Tapi it's okay, ini adalah sudut pandang saja, ya. Walaupun itu terkesan menggelikan juga, dalam artian ketika kita mempercayai Tuhan itu sebagai yang maha kuasa, yang bisa melakukan apapun hanya berdasarkan kehendaknya saja, maka apalah artinya jika beliau yang maha besar memasuki atau menggunakan tubuh fisik sebagai makhluk hidup seperti ciptaannya sendiri. Artinya beliau
yang tidak berbentuk, tidak berwujud, lalu mengambil wujud seperti makhluk hidup untuk bisa berinteraksi, untuk bisa memberikan separsan, untuk memberikan darsan, separsan, dan juga sambasan. Sama seperti ini, ketika orang benar-benar yakin dengan Tuhan, jika misalkan ada pertanyaan, apakah mungkin bagi Tuhan untuk memasukkan seekor gajah ke dalam kulkas? Orang yang kurang percaya ketika dia memakai logika manusia, memakai akalnya yang serba terbatas untuk membayangkan hal tersebut, sulitnya mungkin bukan main. Tapi bagi Tuhan, mungkin hanya dengan berkehendak saja, it happen, terjadi, ya pasti terjadi. Kembali ke topik, walaupun beberapa orang mengatakan kita, orang-orang yang mengakui Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu sebagai master, sebagai awatara, atau perwujudan Tuhan yang menggunakan badan fisiknya kembali, karena kita juga meyakini adanya awatara dalam ajaran Hindu. Kita sekarang coba menelitinya kembali melalui metode Anumana Pramana, melalui konsep yang kedua. Anumana Pramana itu dapat disejajarkan dengan cara berpikir induktif, yakni analisis yang berangkat dari data dan fakta lalu digeneralisir sampai pada suatu kesimpulan orang lain atau dari hal-hal yang memang layak untuk kita gugu dan kita percaya metode-metodenya. Para cendekiawan dan kaum sarjana yang meneliti Sai Baba tentu tidak begitu gegabah akan menarik kesimpulan melalui Anumana Pramana ini, tetapi dengan menarik pengertian dari tanda-tanda yang diperoleh dari kajian tersebut. Misalkan nih, satu waktu itu ada seorang fotograf yang menggunakan kamera Kirlian untuk mengetahui aura dari tubuh seseorang. Nah, ketika Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu dipoto dengan menggunakan Kirlian foto itu, kamera Kirlian tersebut, didapati bahwa hasil fotonya itu menunjukkan bahwa kepala Bhagawan Sri Satya Sai Baba, tubuh beliau itu dikelilingi oleh aura putih yang sangat terang benderang sekali. Nah, jika kita mempelajari tentang aura, warna dan juga artinya, bisa di sana kita dapati bahwasanya orang-orang yang memiliki aura berwarna putih terang itu dikatakan orang-orang yang memang memiliki kesadaran spiritual yang sangat tinggi sekali. Itu auranya putih. Kalau auranya merah biasanya dihubungkan dengan ambisi, atau biasanya kalau seseorang sedang marah, seseorang sedang berada dalam memiliki dendam atau kebencian, aura di sekitar kepalanya. Dengan pola pikir Anumana Pramana ini pun dapat ditarik kesimpulan bahwa Bhagawan Sri Satya Sai Baba memang adalah seorang awatara, karena beliau memiliki tidak kurang dari 7 siddhi seperti yang disyaratkan oleh sastra agama. Ketujuh siddhi atau sakti tersebut seperti misalkan Aishwarya, yakni memiliki kemuliaan, karena dalam kehidupannya Bhagawan itu dihormati dan dipuja oleh jutaan manusia di berbagai agama dan di berbagai belahan negara. Sampai tahun 1995 itu hampir 200 negara itu ada Sai Bhakta, ada orang-orang yang telah terpanggil untuk mengimani pesan dan ajaran Bhagawan, dan mereka menjadi pengikut dari Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Kemudian di poin kedua ada yang namanya kirti, kemakmuran, karena Sai Baba tidak pernah merasa dan mengalami kekurangan suatu apapun. Segala sesuatu telah dimilikinya lewat siddhi-siddhinya, penciptaan segala macam materi dengan kibasan dan putaran tangannya. Ini bukan dalam artian Bhagawan menciptakan apapun yang diinginkannya. Beliau sudah bebas dari keinginan. Beliau dengan segala yang dimilikinya sampai membuat proyek-proyek yang bernilai jutaan dolar, itu dengan mendirikan lembaga pendidikan gratis, dengan mendirikan rumah sakit gratis, rumah sakit besar, bahkan super specialty hospital yang belum ada di tempat lain di Puttaparthi, India, itu dibuat dan melakukan pelayanan kepada orang-orang miskin, utamanya diberikan secara cuma-cuma dan gratis. Bahkan water project, itu proyek pengairan untuk memberikan layanan air bersih kepada banyak distrik di hampir ratusan desa di
daerah Andhra Pradesh, India Selatan itu beliau lakukan. Jadi beliau sebenarnya sih bisa dikatakan benar-benar makmur, walaupun itu adalah donasi-donasi dari para pengikut beliau yang kemudian dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia. Poin ketiga dari 7 CD itu adalah jenana atau kebijaksanaan, karena Sai Baba mampu mengetahui apa saja tentang jagat raya ini, mengetahui yang akan dipikirkan, sedang dipikirkan, dan yang telah dipikirkan seseorang, yang mengetahui tentang masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ini banyak cerita, nanti kita ketika masuk dalam metode ketiga yang pratyeksa permane, kita akan dengar kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang memang pernah bertemu dengan Bhagawan Sri Satya Sai Baba, di mana segala pikiran, segala pertanyaan yang ingin diajukan kepada Bhagawan Sri Satya Sai Baba ketika belum bertemu, dan ketika bertemu, sebelum pertanyaan itu diajukan, semuanya sudah dibaca oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba dan diberikan penjelasan langsung. Beliau juga mengetahui hal-hal yang tidak, bahkan keluarga terdekat pun tidak tahu. Kejadian yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri itu Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu mengetahuinya. Jadi Bhagawan Sri Satya Sai Baba memiliki jenana atau maha mengetahui. Lantas ada wairagya atau tanpa keterikatan, karena Sai Baba tidak terikat oleh mamakara atau rasa memiliki dengan segala bentuk keterikatan duniawi, walaupun sesungguhnya memiliki banyak sekali fasilitas penunjang yang bisa dipergunakannya, tetapi beliau tidak menggunakan. Beliau tetap tinggal di satu bilik kecil dan beliau hanya memiliki beberapa potong baju, ya itu saja. Jubah yang berwarna merah, oranye, yang putih yang biasanya beliau pakai. Tidak. Kemudian ada kemampuan untuk melakukan sriti atau penciptaan, karena Sai Baba mampu menciptakan apa saja seperti wibuti, kalung, emas, patung, buku, linggang, pelangi, dan lain sebagainya melalui kibasan tangan ataupun. Selanjutnya ada kemampuan stiti, yaitu pemelihara, karena Sai Baba mampu menghidupkan atau menjaga orang yang memang ingin ia jaga. Beliau, Bhagawan Sri Satya Sai Baba, pernah menghidupkan baktanya yang sudah meninggal karena satu dan lain hal, karena memang satu alasan yang sangat fundamental sekali, sehingga beliau membangkitkan kembali baktanya yang telah meninggal, yakni Mr. Walter Chuan dan juga Sri Radhakrishnan. Tentu tidak semua orang memiliki kesempatan seperti ini, karena Bhagawan Sri Satya Sai Baba, sebagaimana yang sudah saya sebutkan sebelumnya, beliau juga memiliki jenana atau pengetahuan, mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang dari jiwa-jiwa yang sedang menempati perannya sekarang di bumi ini sebagai pengikutnya, ya. Kalau beliau menghidupkan semua orang mati, ya itu namanya melanggar hukum yang dia ciptakan sendiri. Dan ada juga pertanyaan yang menggelitiknya, kalau dia bisa menghidupkan orang mati, kenapa dia sendiri mati, misalkan. Nah, untuk video ini juga sudah saya buatkan ulasannya, nanti silakan ditunggu dan disimak dengan baik penjelasannya yang logis dan reasonable. Kemampuan-kemampuan ini kadang bahkan ketika beliau menciptakan sesuatu itu, bagi beberapa orang kan dipersamakan dengan tukang sulap. Apalagi sekarang lagi ramai itu pesulap merah versus seseorang yang mengaku hebat sekali dalam bidang pengobatan, dalam bidang penyembuhan, tetapi ternyata hanya sebuah tipu-tipu saja. Jadi Bhagawan Sri Satya Sai Baba dengan kemampuannya tersebut dihubung-hubungkan. Jangan-jangan seperti itu. Karena memang di zaman kali ini banyak sekali orang-orang yang memang melakukan tindakan tipu-tipu seperti itu, ya. Dunia zaman tipu-tipu lah seperti itu. Nah, kemampuan yang dimiliki oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba ini sebenarnya sudah ada memang dari sejak kecil. Dalam artian apa yang beliau lakukan, kemampuan yang beliau miliki itu tidak didapat dari melakukan yoga, tidak melakukannya dengan yoga, tapa, yaga, ataupun mantra. Oke, kemampuan Satya Sai Baba seperti yang telah saya ulas tadi,
telah disaksikan oleh orang-orang yang pantas dipercaya dan kemudian ditulis dalam buku-buku. Profesor N. Kasturi, ini salah satunya, sangat dekat dengan Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang telah banyak menulis pengalamannya sendiri dan pengalaman orang lain di dalam bukunya. Kasturi sendiri adalah seorang guru besar yang pada mulanya sangat menentang dan tidak percaya dengan sifat kedewataan Sai Baba. Tidak percaya bahwa Sai Baba adalah seorang avatar. Nah, ini N. Kasturi ini, nanti coba saya carikan, sudah ketemu sih, belum dapat menerjemahkannya. Itu pengakuan dari N. Kasturi, seorang yang sangat dekat sekali dengan Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Beliau menjadi penulis autobiografi dari Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Beliau mengumpulkan kesaksian-kesaksian dari beberapa orang yang telah terhubung dengan Bhagawan Sri Satya Sai Baba dan menuliskannya dalam beberapa buku ya. Dulunya N. Kasturi ini adalah seorang guru besar, tetapi sangat menentang, sangat tidak percaya dengan Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Hampir sama dengan beberapa orang di Bali saat ini yang menentang habis-habisan, yang benci sebenci-bencinya dengan Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Padahal Bhagawan Sri Satya Sai Baba sendiri tidak pernah punya masalah dengan mereka, tetapi mereka membencinya mati-matian. Entah kenapa ya. Mudah-mudahan tidak seperti apa yang menjadi istilah orang Bali, ani nyacad nyocod, biasanya kan demikian. Profesor N. Kasturi berdasarkan pengalaman tersebut ya, ketika dulunya dia membenci sekali Bhagawan Sri Satya Sai Baba, tetapi kemudian menjadi pengikutnya yang setia, menuliskan seperti ini. Saya sangat bersimpati pada orang-orang yang tidak percaya dan tidak menyadari kehadiran Baba, karena saya dulu juga pernah meragukan, menyangsikan, dan tidak mempercayai kehadirannya. Hal itu saya nyatakan dengan nada cemooh dan sindiran di dalam novel, drama, serta isi berkenaan dengan macam-macam subjek yang pernah saya tulis dan saya terbitkan. Dalam kesombongan yang tolol selama bertahun-tahun tidak melakukan usaha apapun untuk mendekati Bhagawan Sri Satya. Mirip dengan status-status Facebook, tidak setuju ketika Bhagawan Sri Satya Sai Baba dipuja dan dianggap sebagai Tuhan oleh beberapa orang. Memang tak bisa dipungkiri bahwasanya banyak sekali orang yang saat ini sudah tergiring opini liar tentang kedudukan dan peran Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang diseret-seret dalam polemik sampradaya. Padahal jika kita rajin menelisik bahwasanya tidak ada track record sedikit pun dari sejak kedatangan ajaran ini di tahun 1980-an, tidak ada jejak atau track record yang dilakukan oleh pengikutnya yang bertentangan atau melanggar hukum, bisa menyinggung kehidupan beragama di Nusantara, di Bali pada khususnya. Tidak. Banyak sekali orang salah sangka tanpa sadar dan mengira bahwa Sai Baba atau Sai Bhakta akan merusak ajaran Hindu atau Weda. Mereka berpendapat sebelum membaca buku-buku tentang Sai Baba dan pura-pura bersifat weruh sedurungi winaruh. Seseorang yang ingin belajar berenang tidak cukup hanya membaca buku teori-teori berenang yang berjilid-jilid tebal dan jumlahnya banyak. Seseorang yang ingin mendapatkan mutiara tidak cukup hanya berkecimpung di antara ombak-ombak kecil di dekat pantai dan mengatakan bahwa di dalam laut tidak ada mutiaranya. Lalu menyimpulkan pula bahwa semua kisah tentang adanya mutiara itu bohong. Demikian pula, jika seseorang ingin menyadari sepenuhnya tentang hakikat awatara Sai Baba, kedudukan dan perannya, maka ia harus membaca pustaka yang banyak, menghayati, mengamalkan, dan menyelamlah yang dalam, dan tenggelamlah dalam keheningan samadhi. Hati yang karatan ibarat besi, tidak pernah akan tertarik kepada magnetis ketuhanan. Prasangka, ragu-ragu, kebimbangan, sinis, dan mendengarkan cerita orang, semua tidak berguna, hanya akan mengeruhkan situasi dan kondisi masyarakat yang memuliakan Weda. Kepercayaan yang penuh dan terpusat, hanya ini yang dapat membawa kemenangan, baik bagi orang yang berkecimpung dalam kehidupan duniawi maupun dan terutama dalam kehidupan spiritual. Oke, sekarang kita akan melanjutkan tentang metode Anumana Permana ini, sebagaimana yang juga dalam video pertama kita saksikan,
Para yogi juga berpendapat yang sama dan setuju bahwasanya Bhagawan Sri Satya Sai Baba itu setelah melalui penglihatan batin mereka menemukan bahwa ia adalah memang master, memang kekuatan ilahi yang telah mewujud dalam badan sebagai manusia. Nah, sekarang kita akan melihat tentang orang-orang berpengaruh, para pemimpin negara yang juga mengimani dan percaya terhadap keilahian Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Dr. Sankar Dayal Sharma adalah Presiden India ke-9 yang menjabat dari tahun 1992 sampai dengan 1997. Sebelum menjadi Presiden, Sharma menjadi Wakil Presiden India yang ke-8 yang menjabat di bawah kepemimpinan R. Venkataraman, memegang portofolio pendidikan, hukum, pekerjaan umum, industri dan komersial, sumber daya alam nasional serta pembaharuan terpisah. Ia menjadi Presiden Kongres Nasional India pada tahun 1972 sampai 1974 dan kembali ke pemerintahan sebagai Menteri Serikat untuk Komunikasi dari 1974 sampai dengan 1977. Beliau adalah pemimpin negara yang berspiritual, merupakan seorang pengikut ajaran Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang penuh dedikasi. Kemudian ada Dr. Manmohan Singh, adalah Perdana Menteri India yang ke-14. Ia lahir tanggal 26 September 1932, anggota Partai Kongres Nasional India, sebagai Perdana Menteri dari etnis Sikhisme pertama di India. Singh diambil sumpahnya pada 22 Mei 2004. Beliau adalah mantan Perdana Menteri India yang pernah dipilih selama 2 periode, yakni dari tahun 2004 hingga 2009 dan dari tahun 2009 hingga 2014. Vajpayee atau Atal Bihari Vajpayee BR adalah seorang politikus India yang 3 kali menjabat sebagai Perdana Menteri India. Yang pertama untuk jangka waktu 13 hari pada tahun 96, kemudian menjabat selama 11 bulan dari 1998 hingga 1999, dan akhirnya menjabat 1 periode masa jabatan penuh dari tahun 99 hingga 2004. Beliau juga menjadikan Bhagawan Sri Satya Sai Baba sebagai guide dan role model dalam hidupnya. Narasimha Rao atau bernama lengkap Pamulaparthi Venkata Narasimha Rao adalah Perdana Menteri India yang ke-10 dari 20 Juli 1991 sampai dengan 16 Mei 1996. Beliau juga menjadi pejabat teras India yang meyakini keagungan pesan dan ajaran Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Aful Fakir Jainulabdin Abdul Kamal atau yang biasanya disebut dengan APJ Abdul Kamal adalah seorang insinyur kedirgantaraan yang merupakan Presiden India ke-11 dari tahun 2002 hingga tahun 2007. Selama masa jabatannya sebagai Presiden, APJ Abdul Kalam dikenal sebagai Presiden Rakyat karena sikap humble yang dimilikinya. Kalam menjadi salah satu ilmuwan paling terkenal di India. Dia telah menerima gelar doktor kehormatan dari 30 universitas dan lembaga lainnya. Walaupun merupakan seorang Muslim, beliau juga sangat meyakini Bhagawan Sri Satya Sai Baba sebagai roh atau jiwa yang memiliki kekuatan ilahi. Beliau sering mengunjungi Sai Baba di asramnya di Puttaparthi, India Selatan. Lantas ada Pranab Mukherjee, adalah seorang politikus asal India yang menjabat sebagai Presiden India ke-13 dari tahun 2012 hingga 2017. Dalam karir politiknya selama 5 dekade, Mukherjee adalah pemimpin senior di Kongres Nasional India dan menduduki beberapa jabatan menteri di pemerintahan India. Mukherjee juga sangat menghormati keberadaan Bhagawan Sri Satya Sai Baba sebagai tokoh spiritual yang sangat berpengaruh di dunia. Beliau beberapa kali sempat datang ke ashram Satya Sai Baba guna memperoleh darsan dan sparsan beliau. Lantas ada Bharat Jagdeo, adalah seorang politikus negara Guyana. Beliau sempat menjadi Presiden Guyana dari tanggal 11 Agustus 1999 hingga 3 Desember 2011. Beliau memegang sejumlah posisi kepemimpinan global di bidang pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan hijau, dan perubahan iklim. Juga merupakan tokoh politik yang juga menjadikan pesan dan ajaran Bhagawan Sri Satya Sai Baba sebagai tuntunan hidupnya. Selanjutnya ada Nicolas Maduro. Beliau adalah seorang politikus terkemuka di Venezuela yang berhasil menjadi Presiden negara Venezuela. Maduro adalah seorang pengikut Satya Sai Baba yang begitu bersemangat. Dia selalu menempatkan foto Bhagawan Sri Satya Sai Baba di kantor kerjanya di Caracas.
Raja Birendra dan Ratu Aishwarya dari Nepal. Raja Birendra Birbirkam Shahdev adalah mantan dari pemimpin di kerajaan Nepal, putra dari Raja Mahendra yang sukses di tahun 1972, memerintah kerajaan hingga akhir hidupnya di tahun 2001 dalam tragedi pembantaian di kerajaan. Dia adalah Raja Nepal yang paling terkenal secara internasional dalam sejarah modern. Raja dan Ratu Nepal ini juga merupakan salah satu dari sekian banyak pejabat negara penting yang berkesempatan menerima rahmat dari Sadguru Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Next, Girija Prasad Koirala. Beliau adalah mantan Perdana Menteri Nepal dan juga menduduki posisi sebagai Presiden Kongres Nepal, sebuah partai politik yang terbesar di Nepal. Beliau juga menjadi pengikut Baba yang begitu bersemangat, terpilih selama 4 kali menjadi Perdana Menteri dan sempat menjabat sebagai Kepala Negara di masa transisi pemerintahan dari tahun 2007 hingga 2008. Kemudian ada Sheikh Nahayan. Beliau adalah seorang Menteri Kebudayaan, Kepemudaan dan Social Development Uni Emirat Arab. Beliau juga mengepalai kementerian dalam bidang pendidikan tinggi dan penelitian ilmiah. Sheikh Nahayan adalah juga pengurus di Warid Telkom, Union National Bank dan United Bank Limited. Walaupun menjadi seorang Muslim yang biasanya tidak boleh meyakini Tuhan sebagaimana ciptaannya, tetapi Sheikh Nahayan mengetahui dan bisa merasakan getaran ilahi yang ada bersama Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Beliau adalah jiwa yang cukup berkesadaran dan memiliki pencerahan yang cukup baik untuk melihat siapa sesungguhnya Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Kemudian ada Jaya Prakash Narayan, adalah salah satu aktivis kemerdekaan India dan pemimpin politik di tahun 1999. Ia mendapat gelar penghormatan dari Lembaga Bharat Ratna, yakni sebuah penghargaan sipil tertinggi India dalam pengakuan untuk kegiatan sosial kemanusiaan yang dilakukannya. Penghargaan lainnya termasuk The Magsaysay Award dalam bidang pelayanan publik di tahun 1965. Bahkan airport di Patna juga diambil dari nama beliau. Rasa empatinya terhadap sisi kemanusiaan yang sangat selaras dengan ajaran Bhagawan Sri Satya Sai Baba tentang pelayanan dengan moto Manawa Sewa Madawa Sewa telah membimbingnya dekat pada kemuliaan tokoh agung Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Ashok Chavan, beliau adalah mantan Menteri Utama di negara bagian Maharashtra. Beliau menjadi pengikut setia Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Sebelumnya, ia juga sempat menjabat sebagai Menteri dalam bidang budaya dan industri pertambangan di pemerintahan Wilasaru Dasmukha. Pratimba Patil adalah seorang politikus yang sempat menjadi Presiden ke-12 India dari tahun 2007 hingga 2012. Dia menjadi wanita pertama yang menduduki kantor kepresidenan saat itu. Beliau adalah juga pemuja dari Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Kemudian ada Byron Singh Shekhawat. Beliau pernah menjadi Wakil Presiden ke-11 India dan juga pernah menjadi Menteri Utama di Rajasthan selama 3 kali. Juga adalah pemuja Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Karunanidhi adalah seorang politikus India yang pernah menjabat sebagai Menteri Utama negara bagian Tamil Nadu di 5 kesempatan yang berbeda. Beliau adalah juga merupakan Ketua Partai Politik Dravidia atau DMK yang mendapat kesempatan baik untuk bisa datang dan memperoleh anandam dari Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Kemudian ada Raja Sekara Reddy, terkenal sebagai YCR, pernah menjabat sebagai Menteri Utama di negara bagian Andhra Pradesh di tahun 2004 hingga 2009. Juga terpanggil oleh deposito karma baiknya hingga berkesempatan mendapatkan darsan suci dari avatar Satya Sai. Next, ASL Narasimhan adalah tokoh politik yang sempat menjadi gubernur ke-22 di daerah Andhra Pradesh sejak tahun 2009. Sebelumnya ia sempat menjabat sebagai Direktur of Intelligence Bureau hingga tahun 2006, merupakan salah satu dari sekian banyak pemuja Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang pernah terpanggil oleh kasih keilahian Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Selanjutnya ada Krishna Khan, merupakan Wakil Presiden India ke-10 dari tahun 1997 hingga wafatnya. Khan ditunjuk menjadi Gubernur Andhra Pradesh oleh pemerintahan W.P. Singh di tahun 1989 dan bertahan dalam jabatan itu selama hampir 7 tahun, serta menjadi gubernur terlama. Ia juga sempat mengunjungi Bhagawan Sri Satya Sai Baba di asramnya Puttaparthi, India Selatan guna memperoleh berkat suci beliau. Kemudian ada Yediyurappa, adalah tokoh politik yang pernah menjadi Kepala Kementerian ke-19 di negara bagian Karnataka, India Selatan.
Ia menjadi Kepala Kementerian Karnataka setelah memimpin Partai Bharatiya Janata dalam kemenangan yang historik di tahun 2008. Dia menjadi orang pertama dari BJP yang telah menduduki kursi sebagai Kepala Kementerian di negara bagian India Selatan. Ini masih satu wilayah dengan ashram Bhagawan Sri Satya Sai Baba, sehingga beliau sering berkunjung guna mendapatkan restu dari Sang Guru Agung. Kemudian ada SM Krishna, adalah tokoh politik yang sempat menjadi Menteri Urusan Luar Negeri dari tahun 2009 hingga 2012. Dia adalah juga anggota dari Parlemen India di Rajya Sabha. SM Krishna juga sempat menjabat sebagai Kepala Kementerian di negara bagian Karnataka dari tahun 1999 hingga 2004 dan selanjutnya menjabat sebagai Gubernur Maharashtra di tahun 2004 hingga 2008, merupakan pengikut dari ajaran Satya Sai Baba. Sushil Kumar Shinde juga merupakan tokoh politik di negara bagian Maharashtra, menjabat sebagai Menteri dalam bidang urusan rumah tangga di masa pemerintahan Manmohan Singh. Dia juga memimpin rumah di Lok Sabha Dalit pertama yang memegang pekerjaan itu menggantikan Pranab Mukherjee. Terpanggil oleh kasih keilahian Bhagawan Sri Satya Sai Baba guna memperoleh kesempatan baik berinteraksi dengan Brahman yang telah mewujudkan dirinya menjadi seorang guru suci di Puttaparthi, India Selatan. Lantas ada Rosayah. Beliau adalah Gubernur Tamil Nadu yang sebelumnya sempat menjabat sebagai Kepala Kementerian di Andhra Pradesh. Dia menjadi salah satu politikus yang sangat berpengalaman dan perannya sebagai Menteri Keuangan paling diakui kinerjanya. Kejujuran dan tanggung jawabnya yang sangat baik menjadi modal besar yang membuatnya dekat dengan magnet spiritual Bhagawan Sri Satya Sai Baba yang selalu menjadi inspirasi bagi jutaan orang guna mentransformasi diri. Dan terakhir, ini ada Ashok Singhal. Beliau adalah presiden dari organisasi Hindu yakni Wiswa Hindu Parishad selama lebih dari 20 tahun. Beliau juga sering berkunjung untuk memohon berkat dan restu dari Bhagawan Sri Satya Sai Baba. Nah, demikian beberapa tokoh politik dan orang-orang berpengaruh yang pernah datang dan mengunjungi Bhagawan Sri Satya Sai Baba guna mendapatkan darsan, sparsan, dan sambasan dari jiwa agung yang telah memainkan perannya sebagai guru dan juga diyakini sebagai avatar bagi kehidupan semesta raya ini di zaman Kali Yuga. Semoga jiwa-jiwa mulia demikian senantiasa hadir memberi kita bimbingan serta mengizinkan kita untuk berkesempatan menikmati lila dan karunia beliau. Om Sri Sai Ram.